Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sahara dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat, yaitu Hakikat Filsafat, Sejarah Filsafat, dan Filsafat Yunani. Untuk penjelasannya, yuk disimak videonya. Hakikat filsafat, sejarah filsafat, dan filsafat Yunani. 1. Hakikat filsafat. Kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philos, yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia, yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filosofia adalah cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. 2. Ahli-ahli filsafat alam Yunani. A. Thales berasal dari Miletus yang hidup antara tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai orang pertama mencari jawaban dari pertanyaan tentang asal segala benda yang ada di alam. Ia berpendapat bahwa asal segala yang ada ialah air. Air yang senantiasa bergerak dan tidak pernah diam dipandangnya sebagai asas kehidupan segala yang ada. B. Anaximenes hidup antara tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa yang menjadi dasar bagi semua benda dan kehidupan di alam ini adalah udara. Pandangan ini dikemukakannya dengan landasan pemikiran bahwa manusia dan semua makhluk hidup itu bernafas, yaitu mengambil udara yang melingkupi alam semesta. Udara merupakan sumber kehidupan karena tanpa udara semua makhluk akan mati. Jadi udaralah asal dari segala yang ada. Gerakan udara menyebabkan terjadinya isi alam semesta yang bermacam-macam jenisnya. C. Herakleitos hidup sekitar tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang kekal di alam ini. Segala sesuatu tentu mengalami perubahan, jadi hakikat segala sesuatu itu ialah perubahan itu sendiri. Perubahan dilambangkan sebagai sifat api. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa dasar segala sesuatu adalah api. Adapun perubahan itu berlaku di bawah suatu hukum yang disebut logos, yang artinya pikiran yang benar. D. Pythagoras hidup antara tahun 580 atau sampai dengan 500 sebelum Masehi dan tinggal di kota Croton, Italia Selatan. Pythagoras dikenal sebagai ahli matematika. Pandangannya tentang alam semesta bertitik tolak dari bilangan. Menurut pendapatnya, alam ini tersusun sebagai bilangan-bilangan. Oleh karenanya, manusia akan memperoleh pengetahuan tentang alam ini melalui pengetahuannya mengenai bilangan. E. Leucippos tinggal di kota Miletus yang diperkirakan melakukan kegiatannya antara tahun 450 sampai 420 sebelum Masehi, mengemukakan pandangannya bahwa segala sesuatu yang ada itu terdiri atas atom-atom dan ruang kosong yang jumlahnya tak terhingga. Sebuah benda berbeda dengan benda lain karena bentuk, susunan, posisi, dan tumbuh antar atomnya. Perlu diketahui bahwa kata atom terdiri dari kata yang berarti tidak dan tomos yang berarti dibagi. Jadi, Leucippos berpendapat bahwa atom itu tidak dapat dibagi. F. Demokritos hidup antara tahun
460 sampai 370 sebelum Masehi, mengemukakan pandangan tentang asal alam dan segala yang ada tidak berbeda dengan pandangan Leucippus. Ia mengembangkan pandangan Leucippus dengan menggunakan pendapatnya bahwa alam semesta terdiri atas atom-atom dan ruang hampa. Demokritos juga berpendapat bahwa indera dan pikiran adalah dampak dari gerakan atom-atom. Suatu benda tampak oleh mata karena atom-atomnya yang selalu bergerak menyentuh atom-atom indera kita. G. Empedokles hidup sekitar tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Pandangannya bahwa alam semesta terdiri dari 4 unsur utama, yaitu udara, api, air, dan tanah. Masing-masing unsur ini memiliki sifat yang berbeda. Udara bersifat dingin, api bersifat panas, air bersifat basah, dan tanah bersifat kering. Suatu benda dapat terjadi karena adanya percampuran antara unsur-unsur tadi. Ia berpendapat bahwa di samping 4 unsur tadi terdapat pula 2 kekuatan yang berpengaruh, yakni cinta dan kebencian. Sesuatu terbentuk dari 4 unsur utama di bawah pengaruh kekuatan cinta dan dapat binasa oleh adanya perpisahan antara unsur-unsur tersebut di bawah kekuatan kebencian. Nah, dari kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pemikir Yunani tersebut, maka mereka berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memahami hakikat segala sesuatu dalam alam atau hakikat dari realitas yang ada dengan menggunakan akal serta nurani mereka. 3. Filsuf besar dan sejarah filsafat. A. Socrates hidup antara tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani. Ia memfokuskan perhatiannya pada manusia dan menginginkan agar manusia mampu mengenali dirinya sendiri. Menurutnya, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Berdasarkan pandangannya itu, ia tidak mempunyai niat untuk memaksa orang lain menerima ajaran atau pandangan tertentu. Ia justru mengutamakan agar orang lain dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri. Untuk itu, ia menggunakan metode dialektika, yaitu dengan cara melakukan dialog dengan orang lain sehingga orang lain dapat mengemukakan atau menjelaskan pandangan atau idenya. B. Plato hidup sekitar tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, mengemukakan pandangannya bahwa realitas yang mendasar adalah ide atau idea. Ia percaya bahwa alam yang kita lihat atau alam empiris yang mengalami perubahan itu bukanlah realitas yang sebenarnya. Plato mengatakan bahwa ada dunia tangkapan indrawi atau dunia nyata dan dunia ide. Untuk memasuki dunia ide, diperlukan adanya tenaga kejiwaan yang besar dan untuk kita manusia harus meninggalkan kebiasaan hidupnya, mengendalikan nafsu, serta senantiasa berbuat kebajikan. Plato mengatakan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 tingkatan, yaitu bagian tertinggi ialah akal budi, bagian tengah diisi oleh rasa atau keinginan, dan bagian bawah ditempati oleh nafsu. Akal budilah yang dapat digunakan untuk melihat ide serta menerbitkan jiwa-jiwa yang ada pada bagian tengah dan bawah. C. Aristoteles hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, membahas tentang biologi, psikologi, fisika, etika, sastra, dan politik. Aristoteles sebenarnya filsuf yang juga ilmuwan. Pada zamannya mereka memiliki sekolah yang dinamakan Lyceum. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang materi ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.